Pemirsa, inilah program Bahan Ajar Audiovisual yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan, dan Kesetaraan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas mengenai satu buah kerajinan tangan, tapi bahan dasarnya sedikit unik, yaitu terbuat dari kerang. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kekayaan laut Indonesia telah lama digunakan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Anugerah yang seolah tak ada habisnya inilah yang memberikan kesempatan pada manusia untuk terus mengarungi hidup. Bahkan, eksploitasi hasil laut yang menghasilkan limbah dapat diolah lagi hingga tidak terbuang dan mencemari lingkungan. Dengan bermodalkan kreativitas dan potensi wilayah, limbah yang tidak bernilai pun diubah menjadi beragam produk kreatif yang mempunyai nilai ekonomis. Salah satu komoditas laut yang memiliki potensi bisnis cukup tinggi adalah kerang. Selain dagingnya banyak dinikmati, cangkang kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pembuatan aneka kerajinan yang sangat cantik seperti jam ini. Mungkin untuk pemula ya, untuk usaha. Memang kita usaha tuh nggak langsung besar, langsung jadi nggak. Kita harus berani mulai. Ya, mulai dengan ada. Misalnya kalau kita mau hemat, umpamanya kita boleh pakai potensi yang ada di lingkungan kita. Tapi kita yang pasti kita harus berani mulai. Mulai dulu ya. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan bisa-bisa. Selain menghasilkan produk kreatif, usaha dari cangkang kerang ini juga sangat bermanfaat karena berhasil memberdayakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung membuka peluang usaha baru. Karena masyarakat membutuhkannya ya. Masyarakat sini kan banyak tuh. Jadi kita bikin kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pendidikan ataupun di keterampilan. Cangkang kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pembuatan aneka kerajinan yang sangat cantik. Oleh karena itu, limbah kerang yang cukup melimpah di kawasan pesisir Jakarta pun disulap menjadi berbagai macam kerajinan daur ulang yang sangat menarik dan memiliki nilai jual cukup tinggi. Kita coba manfaatkan potensi lokal ya, karena tantangan kita kebetulan saya adanya di pesisir ya, di pesisir pantai utara. Di sini kan orang bilang di pesisir tuh banyak kerang ini. Ya memang jadi produk unggulannya Jakarta Utara berupa kerang itu. Ya, jadi unggulan utara itu maksudnya nuansanya kerang. Jadi kalau orang lihat yang kerang-kerang itu pasti produknya sini. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan jam dari cangkang kerang ini cukup sederhana dan mudah untuk ditemukan di sekitar kita. Pertama-tama siapkan beberapa peralatan seperti lem tembak dan isi, penggaris, pisau cutter, gunting, pensil, palu, paku, lem kayu. Sementara untuk bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kerajinan jam dari cangkang kerang ini adalah sebagai berikut. Triplek dengan ketebalan 3 mm dan berukuran 16 x 40 cm sebagai alas. Triplek dengan ketebalan 6 mm untuk bagian atas, bawah, dan kanan kiri. Kertas eksklusif sebagai pelapis, karton board, kertas Samson sebagai pelapis, styrofoam yang dipotong persegi dengan ukuran yang disesuaikan, aneka cangkang kerang yang sudah dibersihkan, mesin jam.
Berikut cara pembuatan kerajinan jam dari cangkang kerang. Membuat lubang mesin jam. Garis dan tandai triplek dengan ketebalan 3 mm dan berukuran 16 x 40 cm sebagai alas untuk mendapatkan titik tengah yang nantinya akan dipergunakan sebagai lubang untuk menaruh mesin jam. Setelah mendapatkan titik tengah, lalu buat persegi dengan ukuran 6 x 6 cm atau disesuaikan dengan ukuran mesin jam. Lubangi persegi tersebut dengan menggunakan pisau cutter. Usahakan potongan rata dan tidak bergerigi. Gunakan penggaris sebagai acuan agar proses pemotongan lebih mudah dan garis potong lurus. Hati-hati dalam proses memotong agar tangan Anda tidak terluka. Berikut hasil potongan lubang mesin jam pada triplek alas jam dari cangkang kerang ini. Melapisi triplek alas dengan kertas. Setelah itu, lumuri papan triplek alas tadi dengan lem kayu. Ratakan lem di atas permukaan triplek dengan menggunakan alat bantu, potongan triplek atau kertas ke setiap sisinya. Usahakan lem yang Anda lumuri merata pada triplek tersebut dan tidak menimbulkan tekstur dan benjolan. Setelah itu, tempelkan kertas di atas permukaan triplek. Usahakan pada proses menempel kertas tidak bergelombang dan benar-benar rata menutupi semua permukaan triplek. Jika masih ada permukaan kertas yang bergelombang, ratakan dengan menggunakan kain atau kertas. Tekan ke semua sisi permukaan agar kertas benar-benar merekat dengan kuat. Potong sisa-sisa kertas yang melampaui permukaan triplek. Setelah itu, potong kertas yang menutupi lubang mesin jam. Kemudian, sisihkan terlebih dahulu. Ambil triplek untuk sisi kanan dan kiri yang mempunyai ketebalan 6 mm. Lumuri permukaan triplek dengan lem kayu hingga merata. Tempel kertas di atas permukaan triplek hingga merata dan merekat kuat. Potong sisa lebihan kertas yang ada di sisi atas dan bawah agar rapi. Sementara untuk sisa kertas yang ada di sisi kanan dan kiri, dilipat ke sisi dalam dan dilem dengan menggunakan lem kayu. Ulangi proses tersebut pada triplek untuk sisi atas dan bawah. Proses menggabungkan sisi-sisi triplek. Setelah semua triplek, baik triplek alas maupun triplek sisi telah dilapisi kertas, kini kita akan menggabungkan triplek-triplek tersebut dengan menggunakan paku. Rekatkan triplek sisi samping kanan kiri, atas bawah, dan triplek alas dengan menggunakan paku. Palu paku tersebut hingga benar-benar merekat. Agar semua triplek merekat dengan kuat, paku setiap sisinya dengan jarak kurang lebih 3 hingga 5 cm. Setelah semua triplek tergabung dengan sempurna, maka kini Anda telah mendapatkan kotak jam yang siap untuk dipasangi mesin jam. Membuat dudukan mesin jam. Langkah berikutnya adalah membuat dudukan jam dengan menggunakan stereofoam persegi. Gunakan penggaris untuk menandai garis potong pada stereofoam. Lubangi stereofoam dengan menggunakan pisau cutter. Ukuran lubang sebesar 6 x 6 cm sesuai dengan ukuran lubang yang kita buat terlebih dahulu pada papan triplek alas. Setelah itu, lumuri lem kayu pada permukaan stereofoam. Lumuri hingga merata pada kesemua sisinya, tak terkecuali sisi-sisi bagian dalam lubang. Potong kertas Samson menjadi 4 lembar persegi panjang. Lalu tempel kertas Samson di setiap sisi hingga ke sisi dalam lubang. Setelah itu, potong karton board dengan ukuran yang sama dengan stereofoam. Setelah itu, cari titik tengah pada karton board dengan menggunakan garis siku. Setelah itu, buat garis kotak persegi berukuran 1,5 cm x 1,5 cm
di titik tengah karton board. Setelah itu lubangi kotak yang terdapat di titik tengah tersebut. Kemudian lumuri papan board dengan lem kayu hingga merata di setiap sisinya. Lalu tempel kertas eksklusif hingga rapi dan merata. Saat menempel, bagian mengkilap kertas ada di posisi luar atau atas. Kemudian gabungkan styrofoam dan papan board dengan menggunakan lem kayu. Gunting setiap siku kertas eksklusif yang terdapat pada papan board. Kemudian lipat kertas eksklusif dan tempel ke setiap sisi-sisi styrofoam. Setelah styrofoam dan karton board menyatu, kemudian lumuri permukaan belakang dudukan mesin jam dengan lem kayu. Ratakan lem tersebut ke semua permukaan sisi-sisinya. Kemudian masukkan dudukan mesin jam ke lubang mesin jam yang sebelumnya telah kita buat. Pastikan posisi lubang di tempat dudukan mesin jam dan kotak jam sejajar. Setelah itu tempel lebihan kertas pada dudukan jam pada kotak jam bagian belakang. Membuat hiasan pada jam. Potong 8 persegi karton board berukuran 6 x 6 cm. Lalu lapisi permukaannya dengan kertas eksklusif dengan menggunakan lem kayu. Untuk warna dan motif dari kertas eksklusif disesuaikan dengan selera. Kemudian lumuri bagian bawah karton board yang telah dilapisi kertas eksklusif dengan lem kayu dan tempel pada permukaan kotak jam. Inilah kotak jam yang telah diberi hiasan karton board yang telah dilapisi sebelumnya dengan kertas eksklusif. Memasang mesin jam. Siapkan mesin jam dinding berikut dengan jarumnya. Lepas baut yang terdapat pada mesin jam dinding. Kemudian pasang mesin jam lewat lubang pada bagian belakang kotak jam. Tekan agar mesin jam masuk dan hingga tempat untuk jarum jam menembus bagian depan kotak jam. Pasang baut tempat jarum jam di bagian depan kotak jam. Putar dan kencangkan. Kemudian pasang jarum jam yakni jarum menit, jam, dan detik. Jika ukuran jarum-jarum tersebut terlalu panjang, bisa dipotong sesuai dengan ukuran dudukan mesin jam. Kemudian pasang jarum-jarum tersebut secara berurutan, yakni jarum penunjuk jam, penunjuk menit, dan terakhir yang paling atas adalah jarum penunjuk detik. Kemudian tes dengan memutar jarum penunjuk detik. Jika jarum penunjuk menit dan jam ikut bergerak, maka pemasangan jarum sudah selesai. Kemudian tempel kerang sebagai penanda pengganti angka, dimulai dari angka 12 dengan jarum penunjuk jam, menit, dan detik di posisi pukul 12. Selanjutnya tempel kerang sebagai penanda pengganti angka 1. Sebelumnya, putar terlebih dahulu jarum penunjuk menit hingga ke posisi angka 12. Kemudian angka penunjuk jam akan menunjuk ke posisi angka 1. Begitu seterusnya, hingga semua cangkang kerang penanda pengganti angka tertempel semua. Setelah semua cangkang kerang tertempel, maka lengkaplah semua penanda pengganti angka pada jam dari cangkang kerang ini. Menempelkan cangkang pada hiasan karton board yang telah dilapisi kertas eksklusif. Langkah selanjutnya adalah menghias karton board yang telah dilapisi oleh kertas eksklusif dengan cangkang kerang. Pada proses ini, gunakan cangkang kerang yang berukuran lebih besar dibanding cangkang yang sebelumnya kita gunakan sebagai penanda pengganti angka. Atur dan letakkan cangkang-cangkang tersebut sesuai dengan selera Anda. Membuat bingkai.
Lumuri setiap sisi atas kotak jam dengan lem tembak. Jangan didiamkan terlalu lama, karena lem ini cepat sekali kering. Kemudian tempel kaca di atas permukaan kotak jam. Setelah itu, tempel triplek di setiap sisi kotak jam dengan menggunakan lem panas. Sesuaikan ukuran panjang dan lebar triplek agar pas dan tidak saling menindih. Jika semua list bingkai telah terpasang, tempel kembali triplek dengan ukuran yang sama, namun telah dilapisi kertas eksklusif di atasnya. Lipat, rapikan dan tempel sisa kertas eksklusif ke bagian belakang kotak jam. Kemudian rapikan permukaan kertas eksklusif agar rata dan tidak menimbulkan benjolan-benjolan. Agar rapi bagian belakang dari jam, kita lapisi kertas Samson. Nah, inilah jam dengan hiasan cangkang kerang yang mempunyai tampilan cantik dan menarik. Untuk memasarkan produk kreatif dari cangkang kerang, ada beberapa cara yang ditempuh. Mulai dari mengikuti berbagai pameran baik tingkat nasional hingga internasional. Cara pemasaran berikutnya adalah dengan memanfaatkan teknologi, yakni secara online. Perpaduan cara pemasaran tersebut terbukti ampuh untuk memperkenalkan produk kreatif tersebut ke masyarakat luas. Kita berapa tahun dapat Inakrab ya, Inakrab kan tingkat nasional ya, bukan nasional lagi ya, udah dunia kayaknya masuk ya. Terus PRJ kita sering, PPKD. Jadi tiap kali ada pameran atau basap pasti kita dilibatkan. Sukses merintis usaha tak selamanya membutuhkan modal yang cukup besar. Buktinya, produk yang berasal dari limbah yang dianggap tidak bermanfaat dapat menghasilkan produk yang menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Modalnya kalau jadi paling 40 ribuan, 35 sampai 40 ribu, tapi nilai jualnya bisa sampai 90 atau 100 ribu. Amati, tiru, dan modifikasi. Itulah kunci kerajinan dari cangkang kerang ini bisa terus berkembang dan berinovasi. Selain itu, semangat dan pantang menyerah juga menjadi keharusan yang harus terus dilakukan sehingga usaha ini bisa terus berkembang. Ide kreatif itu memang kita nggak bisa timbul sendiri ya. Kita memang pertama memang ada hobi juga, tapi nggak hobi itu langsung jadi, nggak ya. Kita punya hobi dan ada kemauan. Dan kalau ada kemauan kita tuh bisa cari tahu. Yang nggak ngerti jadi ngerti, yang nggak tahu jadi tahu. Nah kita bisa tahu misalnya saya mau bikin ini, tapi saya belum kepikir oleh saya. Jadi saya tuh bisa cari tahu dulu, lihat dulu contohnya gimana sih, contoh orang gimana sih. Udah kita tinggal ubah-ubah aja. Ya belum bisa menciptakan, itu meniru. Tapi jangan persis, ya kita bisa di inovasi lah dengan kita. Jadi pancingannya di situ. Semua tuh bukan langsung kita pintar sekali, enggak ya. Meski telah berlangsung lama, usaha kerajinan dari cangkang kerang ini tak lantas mulus dan tanpa kendala. Salah satunya adalah terkait mengajarkan masyarakat untuk memproduksi produk kreatif tersebut. Dengan kreativitas, semangat, dan keuletan, tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya adalah jam unik dan menarik dari limbah cangkang kerang ini. Lewat kecermatan dalam menyiasati potensi wilayah dan ditambah dengan inovasi-inovasi untuk mengembangkan produk, limbah cangkang